Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ismi Yasmin Haziza, mahasiswi dari S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dengan NIM 2186206081. Tujuan saya membuat video pembelajaran ini guna untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah kajian kebahasaan, yang dimana di dalam video ini saya akan membahas mengenai dua hal, yaitu unsur-unsur semantik dan jenis-jenis makna. Sebelum saya membahas mengenai materi saya, kira-kira teman-teman semua sudah ada yang tahu belum apa-apa saja sih unsur-unsur semantik itu, atau apa-apa saja jenis-jenis makna di dalam kajian semantik tersebut? Nah, kalau belum tahu, yuk kita bahas sama-sama. Baiklah, di dalam unsur semantik itu terkandung 3 buah unsur. Yang pertama yaitu tanda dan lambang. Tanda dan lambang atau simbol merupakan 2 unsur yang terdapat di dalam bahasa. Dan tanda dan lambang ini kemudian dikembangkan menjadi sebuah teori yang dinamakan dengan semiotik. Semiotik itu terdapat 3 aspek yang terkait di dalam ilmu kebahasaan. Yang pertama yaitu aspek semiotik, yang kedua yaitu aspek sintaktik, dan yang ketiga yaitu aspek pragmatik. Nah, adapun yang dimaksud dengan aspek semiotik adalah aspek yang berhubungan dengan tanda-tanda, dan yang dimaksud dengan aspek sintaktik yaitu aspek yang berhubungan dengan gabungan tanda-tanda atau susunan tanda-tanda. Sedangkan aspek pragmatik adalah aspek yang berhubungan dengan asal-usul, pemakaian, dan akibat pemakaian tanda-tanda tersebut di dalam lingkungan berbahasa. Baiklah, kita masuk kepada unsur semantik yang kedua, yaitu makna leksikal dan hubungan referensial. Unsur leksikal merupakan unit terkecil dalam sistem makna sebuah ilmu bahasa, yang dimana keberadaannya ini dapat dibedakan dengan unit terkecil lainnya. Nah, makna leksikal ini juga bisa dalam bentuk kategori mantikal dan sis kategori mantikal, yang artinya adalah seluruh kata dan infleksi kompleks ilmiah dengan arti struktural yang harus diartikan dalam satuan makna. Baiklah, untuk unsur semantik yang ketiga atau yang terakhir adalah penamaan. Penamaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya yaitu proses, cara atau perbuatan menamakan sesuatu. Dan adapun pengertian lain dari penamaan ialah proses pencarian lambang bahasa untuk menggambarkan objek, konsep, proses, dan sebagainya, yang biasanya memanfaatkan pembendaharaan yang ada. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang unsur-unsur semantik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis makna. Di dalam kajian semantik berkaitan erat dengan yang namanya makna. Dan makna ini ada beberapa jenisnya. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan 6 jenis makna di dalam kajian semantik. Yang pertama yaitu makna leksikal. Makna leksikal adalah makna yang sebenarnya yang sesuai dengan observasi indera kita, atau bisa juga disebut dengan makna apa adanya dan makna yang sudah terdapat di dalam sebuah kamus. Selanjutnya yang kedua yaitu makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna baru yang muncul ketika kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat. Contohnya yaitu kalimat "kami sedang mencari jalan keluar". Nah, jalan keluar yang dimaksud di sini bukanlah jalan keluar mencari sebuah pintu untuk menuju suatu tempat, melainkan jalan keluar untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang ada. Nah, kalimat jalan keluar ini berawal dari kata jalan yang kemudian mengalami pemajemukan kata dengan menambahkan kata keluar, sehingga ketika digabungkan ia akan menjadi sebuah kalimat yaitu jalan keluar. Nah, itulah tadi yang dimaksud dengan makna gramatikal, yaitu makna baru yang muncul ketika kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat. Jenis makna yang ketiga adalah makna denotatif. Makna denotatif adalah makna asli
makna asal atau makna yang sebenarnya. Contohnya yaitu kata kurus. Nah, di dalam kata kurus ini mengandung makna denotatif yang artinya menggambarkan keadaan tubuh seseorang yang lebih kecil dari ukuran yang normal. Yang keempat yaitu makna konotatif. Makna konotatif adalah makna lain yang ditambahkan ke dalam makna denotatif yang berhubungan dengan nilai rasa seseorang atau kelompok yang menggunakan kata tersebut. Jenis makna yang kelima adalah makna istilah. Makna istilah ini adalah jenis makna yang sudah pasti jelas, tidak meragukan meskipun tanpa konteks. Namun perlu diingat bahwasannya makna istilah ini hanya digunakan pada bidang keilmuan ataupun kegiatan tertentu saja. Contohnya yaitu kata tangan dan lengan. Kedua kata tersebut di dalam bidang kedokteran memiliki makna yang berbeda. Kata tangan bermakna pergelangan hingga ke jari tangan, sedangkan kata lengan yaitu bagian dari pergelangan tangan hingga ke pangkal bahu. Nah, jadi kata tangan dan lengan dalam istilah ilmu kedokteran tidak bersinonim karena memiliki makna yang berbeda. Nah, itulah tadi contoh makna istilah di dalam bidang kedokteran. Baiklah, untuk jenis makna yang keenam adalah makna peribahasa. Makna peribahasa ini memiliki makna yang masih bisa ditelusuri makna unsur-unsurnya karena adanya asosiasi antara makna asli dengan makna yang digunakan sebagai peribahasa. Nah, untuk contoh makna peribahasa contohnya yaitu peribahasa seperti anjing dan kucing, yang dimana memiliki arti yaitu menggambarkan tentang dua orang yang tidak pernah akur.